Sebelum kita mulai pelajaran kita di siang hari ini, kita perlu bersyukur kepada Tuhan, adik-adik semua, karena Tuhan masih melindungi kita masih dinikmati berkat Tuhan lewat nafas kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Oleh karena itu sesuatu hal yang perlu bersyukur ya. Saya minta salah satu bikin kita dalam doa sebelum kita mulai belajar. Silakan saya bersedia. Kita dong. Pak Guru serta teman-teman semua, sebelum kita memulai dengan pelajaran hari ini, maka marilah kita semua mengharapkan dengan doa. Yesus yang bersyukur kepadamu karena atas kasih-Mu Engkau memelihara kami dari pagi hingga sampai saat ini dengan baik. Tuhan, kini kami semua akan belajar. Kami mohon untuk setiap kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir dengan baik. Mengalah kami hanya kepadamu. Baik, terima kasih Juwita. Semuanya hadir dong? Hadir. Pas sekolah ya? Iya. Yang sakit? Tidak. Baik saja ya? Iya. Coba lihat di sekitar tempat duduk kita ada kotoran di dalam hati. Banyak kotoran bisa diambil kita bersama. Singkong, ya. Baik, adik-adik, semuanya sudah siap untuk pelajaran hari ini? Sudah. Baik, sebelum kita masuk pada pelajaran kita, saya minta kita sama-sama menyanyikan satu lagu kebangsaan ya. Bisa dong? Iya. Lalu apa? Kita semua berdiri ya. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, adik-adik, materi kita pada hari ini yaitu upaya perlindungan dan penegakan hukum ya. Upaya perlindungan dan penegakan hukum. Dengan tujuan pembelajaran kita, yang pertama tentang kompetensi sikap, adik-adik, di situ kita akan dinilai ya salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong. Ya. Kemudian yang kedua dari kompetensi pengetahuan, yang pertama setelah mengikuti pembelajaran siang ini kita diharapkan mampu mengidentifikasi upaya perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, kita mampu mendiskusikan berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, kita mampu menyelidiki faktor penyebab pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Dan yang keempat, kita mampu menganalisis upaya perlindungan dan penegakan hukum atas berbagai pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Kompetensi pengetahuan dan juga untuk kompetensi keterampilan kita mampu mempresentasikan hasil diskusi kita ya. Jadi itu 3 kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, dengan strategi pembelajaran terdiferensiasi, kemudian metode diskusi ya.
Baik, sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya ingin cek dulu tentang materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Coba, materi minggu lalu tentang apa? Upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Ya. Ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang bagaimana caranya atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak dan juga pelanggaran kewajiban. Masih ada yang masih ingat ya apa itu hak? Masih ingat ya? Apa itu kewajiban? Masih ingat ya? Coba siapa yang bisa jelaskan definisi daripada hak? Ada dong? Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki atau kita dapat. Oke, kita perhatikan ya. Sesuatu yang harus kita miliki atau sesuatu yang menjadi bagian kita, ya, yang harus kita dapatkan, yang harus kita peroleh, ya. Sementara itu kewajiban, segala sesuatu yang harus kita Laksanakan. sesuatu yang harus kita kerjakan, kita tuntaskan. Baik. Untuk materi kita hari ini tentang perlindungan, upaya perlindungan dan penegakan hukum. Ya, apa yang ada diketahui tentang perlindungan dan penegakan hukum? Apa yang pernah Anda dengar tentang hukum? Pernah dengar kata hukum? Pernah. Ada yang tahu arti dari hukum? Ada. Siapa? Coba angkat tangan. Oke, silakan. Kristina. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Baik, kita beri tangan untuk Kristina. Hukum adalah suatu sistem norma yang di dalamnya terdapat aturan yang dibentuk untuk mengatur kehidupan manusia, ya seperti itu. Masih ada yang lain? Oke, silakan coba. Ya, coba. Jadi, hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga untuk mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagus sekali ya, kita beri tangan. Jadi hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, berbangsa dan Bernegara. ya. Oke. Nah, materi kita hari ini tentang upaya perlindungan dan penegakan hukum. Ya, pemerintah sebagai lembaga penegak hukum tentunya mengupayakan perlindungan dan penegakan hukum bagi bangsa dan negara, terutama masyarakat. Oke, ada yang tahu apa itu pelanggaran hukum atau salah satu bentuk pelanggaran hukum? Ada yang tahu, Bang? Ada. Ya, contoh bentuk pelanggaran hukum. Ada. Contoh bentuk pelanggaran hukum adalah pelanggaran lalu lintas. Salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas. Masih ada yang lain? Masih. Apa? Pembunuhan. Pembunuhan, kasus pembunuhan. Apa lagi? Korupsi. Korupsi. Apa lagi? Narkoba. Banyak sekali ya. Pembunuhan, pelanggaran lalu lintas, korupsi, penggunaan narkoba, ya. Jadi itulah bentuk-bentuk pelanggaran hukum. Karena negara Indonesia ini adalah negara hukum, tentunya setiap pelanggaran pasti ada peraturan perundang-undangan untuk menangani pelanggaran tersebut. Betul tidak? Betul. Sebagai contoh misalnya pembunuhan. Ya. Pembunuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia itu dalam PT materi sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari upaya perlindungan dan penegakan hukum, maka ketika terjadi pembunuhan, tentunya pemerintah melakukan upaya penegakan hukum. Tentunya pihak pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan itu pasti ditangkap, ya toh? Iya. Ditangkap, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya toh? Iya. Tentunya di sidang, ya diperiksa di sidang, kemudian dikenai pasal-pasal tentang pembunuhan, pada akhirnya dia harus menerima konsekuensi hukum yang berlaku sesuai dengan pelanggarannya. Bisa dipahami ya? Bisa. Kita akan menyimak tayangan video hari ini hanya karena kita gangguan listrik,
Jadi link video yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp, termasuk di dalamnya juga ada materi-materi yang adik-adik bisa buka. Namun sebelumnya adik-adik bisa ada dalam kelompok ya. Jadi kalau kita menggunakan metode diskusi, maka adik-adik saya minta untuk berada dalam kelompok. Kalau kita bisa mengulang tayangan video yang ada di YouTube ya. Ini silakan. Baik, semua sudah ada dalam kelompok ya. Sekarang tugas kita membuka link video yang saya sudah bagikan di grup WhatsApp itu dan disimak, tapi diusahakan volume suaranya, volume suara dari video itu tidak sampai harus mengganggu. Baik, bisa kok? Bisa. Setiap kelompok membuka satu video, kemudian di akhir dari menyimak tayangan video nanti ada pertanyaan yang harus Anda jawab ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab berkaitan dengan video yang disimak. Bisa kok? Bisa. Silakan ya. Kelompok 1 bisa akses, bisa jaringannya bisa. Kelompok 2 bisa. Kelompok 3 di sini kok bisa kok? Bisa. Oke, sudah ya, kita cukup sudah ya? Tidak. Baik, silakan kita punya waktu menyimak video sudah selesai. Kita lanjut saja. Coba kelompok 1 mana? Kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 kelompok konten kelompok berapa? Coba kelompok 1 jelaskan sedikit dari tayangan video yang disimak, apa topik masalah atau kasus yang disimak, kemudian bisa ceritakan sedikit tentang kronologi kejadian dari apa yang disimak lewat video. Silakan bisa. Baik dari video yang sudah kami nonton dengan topik pembunuhan gadis penjual gorengan. Pembunuhan gadis penjual gorengan. Bisa jelaskan sedikit ceritanya, kasusnya sesuai dengan yang disimak dalam video. Ya, silakan. Jadi dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan yang bernama Nia Kurniasari di Padang Pariaman, Sumatera Barat, terjadi pada Senin 16 September. Waktu kejadian Senin 16 September ya? Iya. Oke, cukup ya. Kita berkenan kelompok 1 ya. Kita lanjut kelompok 2. Dari video yang disimak, apa yang menjadi topik atau kasus dalam video tersebut? Kemudian bisa dijelaskan sedikit kejadiannya seperti apa. Silakan. Baik, dari video yang sudah kami nonton dengan topik kasus korupsi Surya Darmadi. Kejadian atau kasusnya, korupsi Surya Darmadi dimulai ketika Bupati Indrayani Hulu periode 1999 sampai 2008. Kasus korupsi lahan kelapa sawit yang menyeret konglomerat
Surya Darmadi menjadi salah satu perbincangan hangat pada 2023. Kasus korupsi Surya Darmadi ini disebut sebagai skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia karena diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 100 triliun. Waktu kejadian pada Kamis pukul 9.36 waktu Indonesia Barat. Tempat atau lokasi kejadian Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Oke, coba ya kita berikan untuk kelompok. Kita lanjut dari kelompok 3. Dari video disimak kelompok 3. Topik videonya tentang apa, kemudian sedikit penjelasan kronologi kejadiannya. Dari video yang kami amati tentang kasus pelanggaran lalu lintas, yang ditemukan di personel Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Utara selama operasi Kartu Sulawa pada tanggal 15 sampai 28 Juli tahun 2024. Kasusnya yaitu tidak memakai helm saat berkendara atau mengemudi. Kasusnya Pelanggaran lalu lintas ya. Iya. Ada oknum yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam hal ini tidak menggunakan helm saat pada saat mengendarai sepeda motor ya. Baik, terima kasih. Sampai kita lanjut kelompok terakhir. Dari video disimak apa topik atau permasalahan yang disajikan dalam video ini. Dari video yang sudah kami amati bersama, topik yang disajikan yaitu kronologi penangkapan Epi Kusnandar dan Yogi Gambles terkait kasus narkoba. Polres Metro Jaya Jakarta Barat mengungkap penangkapan aktor Epi Kusnandar dan Yogi Gambles terkait dengan penyalahgunaan narkoba di Selanda. Oke, terima kasih ya. Kita beritahukan video dari video di sini kelompok 4 tentang kasus penyalahgunaan narkoba. Baik, adik-adik, di sini ada KPD. Dari KPD ini ada 4 rangkap, 1 rangkap untuk setiap kelompok. Jadi ini menjadi bagian yang kita kerjakan dalam berdiskusi ya. Baik, coba adik-adik perhatikan NKPD yang sudah ada di masing-masing di kelompok. Di situ ada petunjuk ya, ada petunjuk, ada diminta untuk membentuk kelompok dalam jumlah 4 sampai 5 orang itu sudah dibentuk ya. Terus yang kedua di situ apa? Mengenai video dan berita atau peristiwa dan di YouTube yang tersedia. Menyimak tayangan video melalui link YouTube yang tersedia. Jadi link YouTube itu sudah ada di WhatsApp group yang tadi kita sudah simak. Boleh kita simak lagi karena tadi kita simaknya cuma 5 menit. Sekarang kita punya waktu untuk berdiskusi, untuk mendiskusikan tugas kita dalam LKPD itu. Kita punya waktu 30 menit ya. Kita punya waktu 30 menit untuk mendiskusikan itu. Maka adik bisa menyimak kembali tayangan video itu, kemudian bisa membaca dari bahan bacaan yang ada juga di di artikel yang sudah saya bagikan dan juga hasil printout yang sudah saya bagikan di kelompok masing-masing ya. Bisa kok? Bisa. Jadi selain kita menyimak tayangan video itu, kita juga membaca ya materi dari lembaran yang sudah dibagikan di kelompok masing-masing.
Kemudian setelah kita menyimak tayangan video itu, kemudian kita membaca materi itu, kita diminta untuk mendiskusikan satu topik. Kita menentukan satu topik dari salah satu kasus, ya, salah satu kasus pelanggaran hukum. Dan kita tentukan, silakan kelompok satu mau tentukan, ini kasus apa, pelanggaran hukum berbentuk apa, pelanggaran lalu lintas atau pembunuhan atau korupsi, silakan saja ya. Begitu juga kelompok 2, kelompok 3 dan juga kelompok 4. Masing-masing pilih satu topik, kemudian didiskusikan ya. Dengan ketentuan dalam diskusinya ya. Yang pertama, bentuk kasus pelanggaran hukum yang kita pilih atau kita tentukan, kita tuliskan bentuknya apa, bentuk pelanggaran hukum, misalnya pembunuhan atau penyalahgunaan narkoba, kita tentukan. Yang kedua, waktu kejadian. Jadi itu yang kita diskusikan dari video yang kita tentukan untuk kita simak bersama, kita dalami. Bisa kok? Bisa dipahami? Bisa. Jadi waktu kejadian dari kasus itu kapan? Bisa diceritakan di situ. Kemudian yang ketiga, tempat kejadian. Kejadian itu terjadi di mana? Lokasi kejadiannya di mana? Bisa dijelaskan. Kemudian dasar hukum yang dilanggar. Peraturan perundang-undangan mana yang mengatur tentang hal itu? Bisa dipahami? Bisa. Bisa juga dari undang-undang dasar, bisa juga dari peraturan perundang-undangan lain. Misalnya tentang undang-undang pelanggaran lalu lintas, berarti dasar hukum yang dilanggar adalah peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Jadi itu nanti disajikan di situ. Kemudian yang terakhir itu upaya penyelesaian penanganan kasus tersebut. Jadi dari kasus itu kita uraikan bentuk kasusnya, waktu kejadian, tempat kejadian atau lokasi kejadian, dasar hukum, dan sampai pada upaya penyelesaian. Jadi misalnya kasus yang dipilih kelompok 1 itu tentang pembunuhan, maka harus bisa menjelaskan bagaimana upaya pemerintah untuk penanganan atau penyelesaian dari tindakan pelanggaran tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cukup jelas kok? Jelas. Jelas, silakan didiskusikan bersama dengan kelompok ya.
Sudah, kelompok 1 sudah lengkap. Kelompok 2 sudah. Oke. Kelompok 3, 4 sudah ya. Baik. Kita akan melanjutkan pada presentasi. Jadi untuk kelompok 1 dan 3 akan dipresentasikan dengan menanyakan gambar ya. Tapi dari sini fokusnya di sisi pakai dan mati. Jadi gambar dengan kebetulan adik-adik siapkan video kita yang akan saja di nantinya saja. Jadi setiap kelompok itu kita kasih waktu 10 menit. Ya, kita kasih waktu 10 menit untuk setiap kelompok. 10 menit untuk presentasi, 10 menit untuk tanya jawab. Bisa kok? Bisa. Nah, kita mulai dari kelompok 1 ya. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami pergunakan dulu serta teman-teman kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 1. Saya Agnes Relai sebagai moderator, Christian Nataya sebagai pemateri, Lucy Dengar sebagai penulis, Injen Bosa sebagai anggota. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh dari moderator. Sekarang saya akan menyampaikan materi hasil diskusi kami dengan topik pembunuhan. Jadi di sini ada gambar di mana seorang gadis dibunuh. Teman-teman sudah melihat gambar tersebut? Sudah. Jadi di dalam gambar ini ada seorang perempuan yang dibunuh, yaitu seorang perempuan penjual gorengan. Jadi dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan yang bernama Nia Kurniasari di Padang Pariaman, Sumatera Barat terjadi pada Senin 16 September. Dalam kasus ini, pihak kepolisian menggelar reka adegan kasus pembunuhan tersebut. Tentu, proses rekonstruksi ini sangat menyita perhatian warga luas yang menyaksikan langsung 71 adegan tersangka dalam menghabisi korban di 8 lokasi kejadian. Tak heran dalam rekonstruksi ini, pihak kepolisian melakukan penjagaan ketat terhadap si pembunuh agar reka ulang adegan dalam proses rekonstruksi berjalan kondusif. Setelah dipastikan aman, Indra pun dipergerakan dengan satu persatu kejadian sesuai di mana hari yang kejam baginya si gadis penjual gorengan dibunuh. Sesekali teriakan kesal dari warga terdengar riuh. Mereka sangat ingin melampiaskan kemarahan langsung pada Indra yang tega menghabisi nyawa seorang gadis yang disayangi banyak warga kampung karena kebaikan dan semangat juang tinggi untuk menghentikan kemiskinan keluarganya. Dari proses rekonstruksi ini terlihat jelas bagaimana Indra mengeksekusi si pecandu narkoba tersebut dan menjeti korban dari belakang hingga membunuhnya dengan tali rafia. Indra bukan satu-satunya tersangka dalam kasus tersebut karena ada paman Indra yang membantu Indra untuk sembunyi dari pihak kepolisian saat perburuan terhadap Indra dimulai. Indra tak hanya membunuh Nia Kurniasari, dia juga memperkosa gadis tak berdosa itu sebelum menguburkan jenazahnya di bawah guyuran hujan. Setelah itu Indra menghilang dan rupa-rupanya menghilang dengan bantuan sang paman. Indra baru ditangkap di sebuah rumah kosong di kampung tersebut pada 19 September hingga polisi memeriksa 20 saksi dan puluhan barang bukti telah disita. Pembunuhan atau perbuatan membunuh
yang dilakukan oleh pembunuh merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, kepentingan hukum dilindungi, dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Jadi, dasar hukum yang mengatur tentang pembunuhan adalah kitab-kitab hukum pidana atau KUHP, yaitu pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa, yaitu merampas nyawa orang lain dengan sengaja. Pelaku diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan perencanaan, yaitu merampas nyawa orang lain dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Pelaku dapat dikenai pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dan upaya penyelesaian kasus pembunuhan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu represif atau olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk memastikan keasliannya. Yang kedua, preventif, yaitu pihak keamanan menghentikan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang ketiga, sanksi, yaitu pelaku pembunuhan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP. Sekian dari hasil penyampaian materi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri yang sudah membacakannya. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada kelompok 2, 3, dan 4 untuk memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh dari kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Dengan bunyi pertanyaan, apa yang melatar belakangi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut? Baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh dari kelompok 1. Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Yang pertanyaan, apakah kasus pembunuhan termasuk masalah sosial? Saya ulangi, apakah kasus pembunuhan termasuk masalah sosial? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh dari kelompok 1. Saya dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan. Dengan bunyi pertanyaan, sebutkan faktor apa yang mendorong Indra untuk melakukan pembunuhan tersebut. Sudah. Baik, terima kasih kepada kelompok 2, 3, dan 4 yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami kelompok 1. Baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kristianita untuk menjawab. Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan bunyi pertanyaan, apa yang melatar belakangi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut? Jadi, yang melatar belakangi kasus pembunuhan tersebut yaitu kemerosotan moral, impitan ekonomi, ketidaksabaran, dan kebencian adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan bunyi pertanyaan, apakah kasus pembunuhan termasuk masalah sosial? Jadi, kasus pembunuhan menjadi salah satu masalah sosial di dalam masyarakat dan di seluruh dunia, karena pembunuhan merupakan salah satu masalah hak asasi manusia yang sangat berat dan merupakan tindakan yang sangat keji. Jadi saya akan menjawab pertanyaan
pertanyaan dari kelompok 4. Dengan buku pertanyaan, sebutkan faktor apa saja yang mendorong Indra melakukan pembunuhan tersebut. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong Indra dalam melakukan pembunuhan tersebut, yaitu faktor dari lingkungan masyarakat, minuman beralkohol, perang kelompok ekonomi, dan perkembangan teknologi yang sangat besar. Sekian dari hasil presentasi kami, waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, karena kita punya waktu terbatas sekali, jadi di presentasi ini kita hanya boleh kelompok 1 dan 2. Sekarang dong. Kita bertemu 2 dan 4 nanti lanjut minggu depan presentasinya. Jadi silakan kelompok 3 dan juga presentasi dan kelompok 4 dan juga minggu depan ya. Silakan kelompok 3. Waktu 10 menit saja ya. Dengan demikian maka pertanyaan bisa dibahas posisi diskusi dan jawab. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh dari Pak Guru serta teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Saya Maria Lukas sebagai moderator, Juwita Lai sebagai pemateri, Fermian Dicai sebagai penulis, Iframau dengan Jessica Lewin sebagai anggota. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya akan menyampaikan materi yang sudah kami diskusikan. Dengan topik materi itu kasus pelanggaran lalu lintas. Teman-teman semua bisa perhatikan gambar yang di sini. Semuanya sudah perhatikan? Sudah. Baik teman-teman semua, serta Pak Guru. Di sini gambar yang di sini tertera bahwa ada pengendara sepeda motor dan juga penumpang yang tidak memakai helm, dan itu juga melanggar peraturan lalu lintas. Topik kami yaitu kasus pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, kasus pelanggaran pengendara sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm. Jadi, kasus pelanggaran lalu lintas yang ditemukan personel Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Utara selama operasi Patuh Setulawak pada tanggal 15 sampai tanggal 28 Juli adalah tidak memakai helm. Secara keseluruhan, jumlah kasus pelanggaran lalu lintas di Aceh Utara yang ditemukan petugas selama operasi Patuh Setulawak pada tahun 2024 mencapai 108 kasus. Dari jumlah itu, ada 78 pelanggar ringan yang diberikan teguran, ujar Kapolres Aceh Utara AKPP Nanang Indra Bakti melalui Kasatlantas Ibtu T. Sulaiman pada Kamis 15 Juli 2024. Selain tidak memakai helm, bagi pengendara sepeda motor, kasus lainnya yang ditemukan tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM dan overload atau kelebihan muatan untuk truk. Tindakan yang dilakukan dalam operasi itu selain teguran, juga tilang dan pembayaran denda dilakukan ke Bank BSI dan Bank Aceh. Dalam operasi patuh tersebut, kata Kasatlantas, petugas juga melakukan beragam sosialisasi untuk pencegahan kecelakaan lalu lintas, diantaranya polisi merpet atau imbauan bagi pengguna jalan melalui pengeras suara di pagi hari, pembagian brosur, stiker, dan helm. Ibtu Sulaiman berharap kesadaran masyarakat atau pengguna jalan terkait pentingnya patuh aturan lalu lintas agar semakin meningkat. Dengan demikian dapat meminimalis kecelakaan baik yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, kasus yang kedua yaitu kasus pelanggaran sepeda motor di bawah umur.
Teman-teman semua bisa perhatikan gambar yang di sini. Gambar yang di sini tertera bahwa ada pelajar yang tidak pelajar di bawah umur yang mengemudi sepeda motor. Jadi kejadiannya pemuda berusia 16 tahun terlibat kecelakaan saat sedang melintas di bilangan Jalan Rapocini Raya, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis tanggal 31 bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 04.00 WITA. Kejadian tersebut terekam kamera petugas atau CCTV dan viral di berbagai platform media sosial. Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan berawal saat kendaraan roda 2 dengan nomor polisi DD 517 yang kendarai AF melintas dari arah timur ke arah barat. Di saat yang bersamaan muncul kendaraan yang dikemudikan oleh seorang anak berlaku yang berinisial H dengan nomor polisi DD 3301 KG mendahului kendaraan lain. Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompolando K Sambolangi mengatakan akibat kecelakaan itu AF langsung terkapar di tengah jalan dan mengalami beberapa luka serius. Jadi ini terdapat korban atau AF mengalami luka pada bagian wajah seperti keluar darah dari hidung, telinga, mulut, kakinya yang lecet, siku kanan lecet, dan meninggal dunia di TKP atau tempat kejadian perkara. Sementara pengendara motor berinisial H yang berprofesi sebagai juru parkir itu hanya mengalami luka ringan seperti 4 giginya copot dan luka lecet di bagian siku. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah diamankan di pos Kakantus Polres Makassar dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan disebabkan diduga lantaran motor yang dikendarai pemuda berinisial H melakukan aksi ugal-ugalan. Diduga pengemudi sepeda motor berinisial H karena kelalaiannya saat mendahului kendaraan yang ada di depannya kurang konsentrasi sehingga terjadinya kecelakaan yang kandas. Sekian hasil penyampaian materi fokus saya berikan kepada masyarakat. Terima kasih kepada materi yang sudah menyampaikan hasilnya. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada kelompok 1, 2, dan 4 untuk memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh dari kelompok 3. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Dengan pertanyaan, mengapa orang yang di bawah umur Saya ulangi pertanyaan. Mengapa orang yang di bawah umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor? Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh dari kelompok 3. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan. Dengan bunyi pertanyaan, apa manfaat menggunakan helm saat mengemudi sepeda motor? Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah memberikan pertanyaan. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan punya pertanyaan, mengapa orang di bawah umur tidak boleh mengendarai sepeda motor? Jadi, pasalnya anak atau orang yang berusia di bawah umur 17 tahun dinilai belum memiliki kestabilan mental yang baik sehingga
sehingga memungkinkan fungsional dan kurang fokus saat berkendara di jalan raya. Baik, saya juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan mempunyai pertanyaan, apa manfaat menggunakan helm saat mengemudi sepeda motor? Jadi, helm sangat penting untuk keselamatan kita semua. Jadi, helm merupakan perangkat keselamatan yang wajib digunakan saat berkendara menggunakan sepeda motor. Selain melindungi dari kepala, benturan dan minimalis kerugian ketika terjadi kecelakaan. Helm juga menjadi bagian dan gaya hidup para penggunanya. Sekian dari hasil presentasi kami. Waktu dalam kesempatan kembali. Terima kasih, kita diceritakan. Baik, kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Setelah kita setiap kelompok mengkaji dari setiap permasalahan atau dari pengembangan masyarakat. Tadi itu ada keseluruhan kasus apa nih? Dengan demikian kita sudah bisa tahu ya apa upaya perlindungan dan penindakan hukum. Ada yang bisa kasih penjelasan apa itu upaya perlindungan dan penindakan hukum? Dari kelompok 3, silakan. Terima kasih. Jadi penegakan hukum adalah untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non peradilan. Kita beri tentang kelompok 3 ya. Sampaikan kelompok 2. Apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum adalah proses dilakukannya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik, terima kasih. Kita beri tentang pada dasarnya ya, penyebab terjadinya pelanggaran hukum itu ada 2 hal. Yang pertama itu karena disengajakan, yang kedua karena tidak disengajakan. Contoh, pelanggaran lalu lintas dalam presentasi kelompok 1 ya, tentang kelompok 1 dan kelompok 3 tentang lalu lintas ya. Di situ terlihat ada anak yang masih di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Artinya kita sudah tahu bahwa apabila kita mengendarai sepeda motor kita wajib menggunakan helm. Demi apa? Demi menjaga keselamatan kita dalam berkendara. Ya, sudah tahu risikonya, tetapi masih tetap tidak memakai helm. Artinya disengajakan. Ya, ada juga yang terkadang tidak disengajakan. Ya, misalnya kita mau pergi ke mana, ke misalnya ya, ada urusan negara. Kalau tiba-tiba kita pergi ke sana, kita lupa bawa SIM, katakan lupa bawa SIM ya, kita pakai helm tapi lupa bawa SIM. Nah, itu artinya pelanggaran yang tidak disengajakan. Tetapi kalau memang tidak membawa SIM, sudah pasti dilakukan pelanggaran. Dan ketika diperiksa, tentunya polisi bisa menyimpulkan bahwa kita melakukan pelanggaran lalu lintas karena kita tidak membawa surat izin mengemudi SIM. Walaupun SIM-nya kita sudah punya, tetapi karena kita tidak membawa pada saat itu, maka kita bisa dikatakan melanggar. Ya, seperti itu. Baik, adik-adik, kita akan melakukan evaluasi. Ya, di sini ada 2 pertanyaan untuk kita kerjakan secara individu. Ya. Jadi masih tetap dulu dalam kelompok, tetapi kerjanya individu masing-masing ya.
1, saya catatkan ya. Apa manfaat hukum bagi kehidupan masyarakat? Apa manfaat hukum bagi kehidupan masyarakat? Coba. Sudah. Apa manfaat hukum bagi kehidupan masyarakat? Yang kedua, mengapa perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan di negara Indonesia? Mengapa perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan di negara Indonesia? Ini sudah boleh dikumpulkan bersamaan dengan KPD yang sudah dibagikan atau sudah berjalan ya. Jadi setiap kelompok sudah mengumpulkan tugas untuk jumlah anggota kelompok ditambah dengan KPD-nya. Bisa kok? Bisa. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Sudah. Sudah. Bukan. Ayo dulu kok. Sudah kelompok 1 belum? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 sudah ya? Baik adik-adik, dengan belajar materi hari ini, materi tentang perlindungan dan penegakan hukum, dapat kita ketahui ya apa bentuk pelanggaran hukum, kemudian upaya penegakan dan perlindungan hukum daripada setiap perlakuan ya. Dengan itu ya sebagai pelajar yang sudah mempelajari materi bagian ini, perlu kita menghindari hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Perlu kita hindari ya. Ketika kita hidup dalam ya sebagai anggota keluarga ataupun sebagai anggota masyarakat ataupun di sekolah, kita perlu menghindari hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran ya. Tidak hanya pelanggaran hukum ya di masyarakat atau di lingkungan keluarga, tapi di sekolah juga ada aturan yang perlu kita patuhi ya. Karena apabila kita terbiasa dengan kepatuhan ya, terbiasa dengan
berdasarkan hal-hal yang positif, mematuhi peraturan-peraturan yang ada di luar maupun di sekolah. Ya, secara tidak langsung kita sudah belajar tentang kedisiplinan, tentang keterampilan patuh terhadap aturan atau hukum. Ya, seperti itu. Baik, adik-adik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya minta refleksi dari setiap orang per kelompok. Ya, setiap kelompok diwakili satu orang untuk menyampaikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Bisa dong? Setiap kelompok diwakili satu orang menyampaikan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan dari kelompok satu. Baik, dari saya, untuk pembelajaran kita di hari ini sangat menyenangkan, dan dengan cara pembelajaran seperti ini, kami sebagai peserta didik dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan dan kami sebagai siswa-siswa mengerti tentang pembelajaran mengenai hukum, penegakan hukum. Baik, di pelajaran hari ini kami dapat mengerti dan juga kami dapat mengerti dan juga kami bisa tahu upaya perlindungan penegakan hukum di Indonesia dan juga di sekolah. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik, refleksi dari kami. Dari pembelajaran hari ini, kami merasa sangat senang, dan juga dengan metode pembelajaran diskusi ini, kami sebagai siswa-siswa dengan cepat memahami setiap materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Terima kasih ya. Jadi adik-adik, untuk materi kita di pertemuan berikut ya, pertemuan depan kita akan belajar tentang peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang bisa catat ya, itu materi untuk depan. Peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Oleh karena itu, sebagai penjelasan, adik-adik bisa membaca dari literatur, dari artikel ataupun bahan bacaan lain yang ada tentang materi pertemuan ke depan. Bisa dipahami kok? Bisa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak kelompok satu? Tidak ada. Tidak kelompok lain ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, dan kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan karena telah mengajar kita sampai dengan saat ini. Kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dengan baik. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita punya pertama ya, dengan masuk ya. Silakan selesai kita. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di hari ini, maka marilah kita menghadapkan dalam doa. Kita berdoa. Kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena atas penyertaan-Mu Engkau telah menyertai kami dari awal pembelajaran kami, pertengahan hingga selesai sampai detik ini dalam keadaan baik. Inilah doa kami. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang.